Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan masalah yang sering dijumpai di ampli output trafo seperti Eco seperti ini, dan juga ampli output trafo yang seperti merek Matahari ataupun output trafo yang merek lainnya. Tapi di sini kita akan umumnya ada kebanyakan ampli Eco yang output trafo ada problem, misalnya untuk panas yang sering terjadi di transistor finalnya ampli Eco, dan juga panas yang sering terjadi di R di sini. Kalau miliknya Eco itu sekitar 220 ohm 2 kali. Jadi di paralel seperti ini nanti akan bernilai sekitar separuhnya atau lebih. Jadi kalau R itu di paralel seperti ini, nilainya akan turun sekitar separuhnya, sekitar 110 atau 100 berapa. Kalau itu toleransinya R-nya itu tepat. Tapi ini hanya untuk menurunkan nilai R dengan menaikkan watt dari resistor tersebut. Di sini sering terjadi panas atau mungkin dengung yang berlebihan atau ham yang berlebihan, akhirnya transistor final menjadi panas. Itu sering terjadi di ampli output trafo, khususnya seperti Eco seperti ini. Untuk R-nya 220 ohm. Itu terjadi karena pembelahan tegangan masing-masing. Ini ada pembelahan tegangan dari 22 ohm 2 kali, 220 ohm 2 kali. Ini ada bias yang kemudian masuk ke input trafo lalu keluar ke basis dari transistor driver ini, langsung masuk ke transistor final ini ya, transistor final ini. Jadi nanti kita kalau mengukur biasnya untuk kerja transistor di sini ke positif, jadi ini mendapat input negatif karena ini menggunakan transistor jenis PNP MJ2955. Maksud dari tegangan kerja dari transistor atau tegangan bias itu, transistor dari sini pasti dibelah tegangannya dari positif untuk R. Ini nanti diukur biasnya di sini, di basisnya ini kurang lebih dari 0,6 volt itu maksimal. Itu bisa transistor bisa ada tegangan bias. Maksud dari tegangan bias ini adalah agar transistor itu kerja atau transistor itu bekerja secara efektif, jadi harus mendapat tegangan 0,6 volt. Kalau dia sebagai amplifier atau sebagai penguat atau sebagai penguat lainnya beda. Kalau dia sebagai switch atau sebagai saklar atau hanya sebagai regulasi, biasanya ada di power supply. Jadi kalau dia sebagai penguat, tegangan biasnya maksimal 0,6 volt. Itu teori untuk transistor ya. Untuk transistor kalau lebih bisa menyebabkan transistor itu panas atau bahkan short. Kalaupun kurang yang berlebihan juga akan, kalau di penguat ampli itu bisa terjadi seperti bunyi serak. Apalagi kalau sistem push-pull ini yang nggak imbang, bisa terjadi serak atau suara yang tersendat. Jadi ini cara kerja transistor sebagai penguat atau katakanlah sebagai amplifier. Itu harus mendapat bias kurang lebih dari 0,6 volt. Pembagiannya di sini ya, tadi sudah kita terangkan. Ini ada 22 ohm, di sini ada 220 ohm yang di paralel, jadi bernilai dari lebih dari separuhnya. Untuk ini kita akan buktikan. Untuk nilai transistor
ini sih potong. Jadi untuk menentukan nilai transistor, karena di ampli output trafo seperti Eko ini transistornya di double seperti ini bernilai 220 ohm ya, tapi toleransinya kita tidak tahu. Ini kita ukur untuk kita lihat ya. Kita lihat di sini lebih ya, 220 ohm. Ini seri seperti ini, hanya satu. Kalau kita paralel seperti ini, paralel seperti ini sama, ini kita paralel begini, ini akan bernilai kurang dari yang tadi ya. Lihat ya, ini berkurang ini karena di paralel. Kalau di seri seperti ini masih lebih, sekitar 300-an ohm. Kalau kita gini kan kurang kan. Nah, jadi ini ada pengaruhnya kalau kita memparalel seperti ini untuk ampli output trafo merek Eko. Jadi untuk agar terjadi pembiasan seperti ini, kita memperbaiki ampli Eko. Ini bernilai asal dari ampli Eko ini bernilai 220 ohm, langsung masuk ke ground, masuk ke negatif. Ini terjadi pembelian di sini, masuk ke trafo, keluar ke basis dari transistor ini ya. Kemudian dari emitor ini masuk ke basis dari transistor final ini. Ini kita mencoba terus sampai ketemu, kita tingkatkan menjadi sekitar 165 ohm, baru ketemu pembiasan sampai 5, lebih, enggak sampai 0,6 volt ya. Jadi ini nilainya 0,5 berapa. Terus kemudian untuk suara, kalau serasa normal ya berarti itu sudah mencapai kerja transistor yang bagus, yaitu kerja pembiasan dari transistor ini ya, transistor finalnya ini. Jadi ini sudah kami perbaiki. Kalau masalah untuk gulungan kawat seperti ini hanya dipakai sebagai penyangga saja atau menahan beban tarik agar nggak sampai nempel ke bodi. Kalau nempel ke bodi ini kan mendapat tegangan positif, tidak jadi shortcut. Ini enggak secara elektrik, jadi enggak pengaruh, tapi secara konstruksi ini hanya untuk menahan beban aja agar nggak sampai ke bodi ini, karena bodi ini bernilai negatif atau kita sebut ground. Sekarang kita buktikan. Jadi saya jelaskan untuk nilai masing-masing dari transistor itu pasti untuk tegang kerjanya atau biasnya, atau disebut bias, itu pasti 0 kurang dari 0,6 volt. Untuk maksimal 0,6 volt. Andapun 0,6 volt ini juga akan terjadi masalah, transistor pun juga akan cepat panas. Jadi ini kita ukur. Jadi ngukurnya kita di sini di transistor final ini. Kenapa? Karena emitor ini langsung mendapat positif dari output trafo ini. Output trafo seperti ini langsung tidak di sini. Kalau kita mengukur biasnya di sini nanti lebih dari 0,6 volt, tapi kita mengukurnya langsung dari basis di sini karena ini langsung mendapat asupan tegangan positif. Untuk emitornya ini nanti kita mengukurnya di basisnya sini nanti. Nanti kita coba ukur. Untuk bias ini dipengaruhi dari output trafo, juga dipengaruhi dari input trafo, entah itu gulungannya atau luas penampang kawatnya atau jumlah lilitan atau arah putarannya, atau mungkin juga dari induksi input trafo ini. Jadi karena ini misalnya kalau ampli Eko itu kok R-nya yang 22 ohm ini panas, karena itu disebabkan kemunduran kerja dari R tersebut, juga kemunduran kerja dari input maupun output trafo. Karena kalau kita mengubah dari gulungan output trafo maupun input trafo itu sulit, kita rubah aja. Untuk cari mudahnya kita rubah pembagi
belahan tegangan dari 220 ini kita bisa tingkatkan agar mencapai bias yang sesuai, kurang dari 0,6 volt agar suara tidak dengung, panas nggak berlebihan. Itu problem itu bisa terjadi di semua output trafo. Jadi kita nggak usah ganti dulu elko atau mungkin alat-alat yang lainnya dulu, karena kalau ini panas, transistor final panas, jelas itu pembagi biasnya kelebihan atau terjadi menyebabkan transistor final menjadi short. Sekarang kita coba ukur untuk bias pada masing-masing amplifier output trafo. Untuk bias itu berlaku untuk semua penguatan ya, untuk semua penguatan amplifier kurang dari 0,6. Ini ada ampli Eco, nanti kita juga ukur tegangan biasnya. Ini ada ampli matahari, ini nanti juga kita ukur untuk biasnya. Jadi kita buktikan aja untuk masing-masing ampli output trafo itu pastinya transistor perlu tegangan kerja atau tegangan bias kurang dari 0,6 volt. Sekarang ini kita menginjak dulu ke yang kita perbaiki, kan ampli Eco ya. Kita merubah R-nya ini sampai bernilai 165 ohm, terus biasnya kurang dari 0,6 volt. Jadi nanti kita coba ukur. Kita nyalakan untuk ampli Eco. Dah. Karena ini menggunakan MG 2955, jelas untuk probe negatif yang hitam ini kita tempelkan ke basis dari transistor MG 2955. Basisnya di sini. Ini kita coba rubah dulu ke, kita pakai skala 2,5 volt ya, agar mudah untuk melihat biasnya. Ini basisnya kita tempelkan probe negatif, karena ini transistor ini 2955 positif, jelas kita taruh di sini yang positif murni ya, belum sampai ke trafo. Kita lihat kurang dari 0,6. Ini skalanya 2,5 ya. Nah, ini kita lihat kurang dari 0,6 volt. Jadi ini dipastikan ampli ini normal, nggak panas berlebihan. Sekarang kita lihat untuk belahan yang sebelahnya, karena ini push pull harus seimbang. Kita cari ini positifnya. Positif kita taruh sini. Ini kita tempelkan ke basis. Lihat basisnya sini. Ini basis untuk belahan yang sebelahnya, karena ini push pull sama, kira-kira ini sudah seimbang. Jadi dipastikan untuk ampli ini sudah mendapat bias yang seimbang secara push pull. Jadi kita tekankan sekali lagi, ini untuk R-nya ini agar terjadi pembiasan yang sempurna, agar transistor tidak short atau berlebihan tegangan biasnya. Ini dapat kita rubah. Ini sekarang kita rubah seperti ini, wattnya kita besarkan, kita rangkap seperti ini, enggak agar terjadi panas berlebihan. Jadi kita dapat mengganti yang 220 ohm itu, yang rangkap itu diganti sampai bernilai sekitar 165, atau kalau mungkin bisa saja terjadi sampai 200 ohm lebih ya, 270 ohm juga bisa, asal nanti biasanya nggak sampai lebih dari 0,6 volt. Itu penjelasan kami. Sekarang kita coba untuk suaranya untuk ampli Eco ini. Sudah tidak terjadi dengung, terus tidak terjadi hum berlebihan, ini bersih. Jadi
dipastikan untuk transistor finalnya bekerja dengan baik. Begitu juga asupan dari transistor final langsung menuju ke output trafo ke speaker sudah normal. Jadi kita nyalakan untuk ampli ini. Ampli output trafo Eko. Sekarang kita buktikan untuk berlaku untuk semua ampli ya, untuk output trafo. Untuk output trafo tegangan bias dari masing-masing ampli itu sama, entah itu output trafo atau mungkin ini kita mengukur bias dari ampli TOA ya. Ini TOA model lama. Ini juga sama, saya pastikan ini akan mendapat asupan biasnya sekitar 0,6 lebih, karena ini sudah kita dengar suara untuk ampli output trafo ini normal juga. Kita nyalakan. Jadi hati-hati untuk kenapa kok transistor final dari ampli output trafo itu mudah panas. Kita dapat mengganti atau mengganti RR-nya, mengganti transistor-transistor yang rusak. Jadi nanti agar terjadi bias yang sempurna kurang lebih dari 0,6 volt. Ini karena ini menggunakan transistor jenggolan juga, tapi ini bernilai ini jenis NPN ya, jenis NPN. Jadi untuk positifnya prop merah ini kita tempelkan ke basis dari transistor final. Ini transistor finalnya di sini ya, di sini. Ini untuk positif, ini untuk negatifnya. Kita lihat itu menunjukkan 0,5 lebih ya, 0,5 lebih. Jadi ini sudah juga dipastikan suara untuk ampli TOA ini juga normal, karena tegangan kerja atau tegangan bias dari transistor ini sudah dipastikan ini sudah memenuhi syarat. Jadi ini dipastikan bunyinya juga normal karena sudah tidak ada dengung. Panas untuk transistor juga tidak berlebihan. Sekarang kita coba bunyikan. Coba. Jadi seperti ini untuk bias dari transistor. Sekarang kita alihkan ke transistor ampli OT. Untuk ampli OT merek Matahari, kita pastikan untuk biasnya juga sama. Ini menggunakan transistor jenis NPN. Jadi cuma ini terjadi perubahan yang besar. Biasanya untuk ampli Matahari ini menggunakan kurang lebih sama ya, sekitar 270 atau 260 itu untuk R nya pembagi. Tapi ini kita tingkatkan menjadi 330 karena untuk memperoleh bias yang kurang dari 0,6 volt. Jadi untuk ampli ini juga tidak panas, suaranya bersih karena pembaginya sudah jelas kurang dari 0,6 volt untuk biasnya ya. Sekarang kita ukur dari basis karena ini NPN ya, ini basisnya kita taruh ke prop positif. Ini ke prop positif, nyalakan ini ke prop positif, terus kita memperoleh negatifnya di sini. Nah
ini juga sama, kurang dari 0,6 ya. Jadi ini juga dipastikan sudah aman. Sama untuk belahan sana juga aman. Kita coba untuk ampli matahari. Untuk ampli matahari ini belum kita perbaiki total karena kita masih sulit mencari trafo yang pas untuk ini. Ini hanya trafo untuk kerja aja. Jadi ya kita tunggu sampai kita mendapatkan trafo yang pas untuk matahari, karena ini butuh 6-7 ampere dengan tegangan 12 volt. Kita bunyikan. Untuk ampli matahari ini, untuk R-nya kita tingkatkan sedemikian rupa sekitar 300 lebih ya, 330 ohman lebih, karena untuk input trafonya kita menggulung sendiri ya, akhirnya nilai untuk R-nya berubah, dipastikan berubah. Sebenarnya untuk nilai ini kurang dari 300 ohm untuk aslinya ampli matahari ini. Cuma berhubung kita melilit sendiri input trafonya, kita sesuaikan aja menjadi nilai 330 ohm. Dan ini enggak terjadi panas yang berlebihan, suara bersih, enggak ham atau dengung yang berlebihan juga. Demikian ya penjelasan ini, semoga bisa dipahami dan juga dimengerti. Kalaupun ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan untuk ampli jenis output trafo yang lama-lama seperti ini ya, output trafo entah itu toa atau matahari atau eco tentunya yang dapat kita kuasai. Matahari wattnya lebih besar, ini sekitar 200 wattan. Ini untuk ampli eco sekitar 150 wattan menggunakan jengkolan 6 jengkolan ini 6 ya, 6 ini ada 8. Ini untuk ampli eco nya ini ada 6. Demikian penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.